Good morning, balik lagi sama kita di hari ketiga di Taiwan, yeay. Yes, karena hari kedua kemarin kita nggak jadi ke Seven dan Chufen karena nyasar, jadi kita reschedule perginya hari ini. Plus kita padetin jadwal hari ini ke satu tempat lagi yaitu Keelung. Gak mau ngulangin kesalahan yang sama karena kita belum terbiasa naik bus sambil baca Google Maps-nya, kita cari transportasi yang aman-aman aja ya, yaitu kereta. Ini OTW ke Taipei Main Station, ada banyak mall kecilnya di basement, tapi belum buka karena kita jalan sekitar jam 8 dari hotel. Ini tiket kereta kita beli tujuan ke Hualien. Iya, ini kita salah beli tiket. Harusnya beli ke arah Chufen walaupun naik kereta yang tujuannya Hualien. Kita jadi rugi ongkos deh. Ini bagian dalam keretanya, lumayan nyaman lah ya. Ada dudukan kakinya juga nih. Sambil lihat pemandangan, kita gambarin dulu ya perjalanan hari ini. Di Seven kita bisa lihat air terjun dan terbangin lampion yang isinya itu wish-wish yang kita tulis. Di Chufen tempatnya punya vibes Ghibli-Ghibli gitu yang pokoknya keren dan juga jajanan street food yang enak-enak. Kalau Keelung itu kota pelabuhan dan di sana ada night market yang jadi night market favorit orang-orang Taiwan. Nah, kita udah sampai nih di checkpoint pertama, yaitu Terminal Patu. Ini terminalnya sepi banget ya, cuma kita kayaknya yang turun dari kereta. BTW, Chufen, Seven, dan Keelung itu kotanya masih terhitung deket ya dari Taiwan. Mungkin kayak ke Bogor atau Sentul ya kalau dari Jakarta. Dan 3 tempat ini masing-masing berjarak 1 jam perjalanan dengan mobil. Ini dari Patu, kita sambung lagi dengan mobil van yang ternyata gratis. Kayaknya emang disediain sih sama pemerintah setempat buat ngundang turis. Nih, sepanjang perjalanan bisa dilihat ya langitnya ada titik-titik hitam. Itu lampion yang diterbangin di Seven Old Street ya. Ya, akhirnya kita sampai di Seven. Ini vibe-nya beda banget sama Taipei sih. Di sini suasananya kayak lebih pedesaan gitu. Lanjut jalan sedikit, kita sampai di Seven Old Street. Di sini ada rel kereta dan di samping-sampingnya semua jual lampion dan merchandise untuk oleh-oleh. Gak cuma turis luar ya, turis lokalnya di sini juga banyak banget. Lihat deh, ini ada rombongan turis. Nah, ini price list lampionnya ya. Di sini kita bisa pilih mau beli lampion dengan warna apa. Oh iya, masing-masing warna punya arti sendiri ya. Kita pilih yang 4 warna, yaitu merah untuk kesehatan dan kedamaian, biru untuk karir dan promosi, kuning untuk keuangan dan kekayaan, terakhir pink untuk kebahagiaan. Bisa dibaca di sini ya, total ada 8 warna. Nah, ini prosesi penulisan wish kita di lampion. Namanya juga wish, jadi kita tulis selebay-lebaynya ya. Jadi kalau kabul dikit aja udah seneng. Mumpung gratis ya kan kalau minta. Gak lupa, karena kita lagi di Taiwan, kita tambahin Hanja Mandarinnya juga, supported by Google Translate. Nulis wish kayak gini seru juga sih, sambil ditulis, sambil diimanin dalam hati, kalau wish ini pasti akan terkabul. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Abaikan nominal uangnya yang terlalu spesifik ya. Jadi ingat anak ditinggal di Jakarta, papi mami healing dulu ya Ger. Kalau kalian dari tadi bertanya-tanya, apakah rel keretanya masih aktif atau enggak? Jawabannya iya ya, masih aktif. Jadi sebelum lampionnya diterbangin, kita akan dibantu buat foto-foto dan bikin video sama penjualnya nih. Cuma maksa banget harus gaya bentuk hati dan sarang neo. Amin, terbang yang tinggi pasti terkabul. Kita beli merchandise juga nih. Move on dari Seven Old Street, kita lanjut jalan kaki ke Seven Waterfall.
Kita lewatin suspension bridge-nya dulu, kemudian lanjut trekking dikit untuk ketemu anak air terjunnya. Lanjut suspension bridge yang kedua. Suasana di sini syahdu banget pokoknya. Andai kita pergi sekitar November atau Desember, mungkin di sini adem banget cuacanya. Nah, ini ada kuil kecil juga di sini. Di depan kuilnya ada kios-kios makanan, kayaknya buat jadi tempat istirahat sejenak ya. Karena perjalanan dari sini masih lumayan jauh dan agak nanjak, belum lagi banyak anak tangga. Di sini kita lewatin dulu ya makanan-makanannya karena rencana mau langsung lanjut ke Ciufen dan makan siang di sana. Yes, ini dia Real Seven Waterfall. Bagus banget ya air terjunnya. Dan tempat observasi air terjunnya juga ada beberapa tingkat ya. Jadi kalau mau foto-foto di sini banyak banget spot dan POV-nya. Kita bentar aja di sini karena mau ngejar jadwal yang padat hari ini. Abis foto-foto di air terjun, kita langsung cari bus ke Ciufen. 1 jam perjalanan dengan bus sampailah kita di Ciufen. Vibes-nya Silent Hill banget ya, kabutnya tebel. Tapi walau berkabut, ini nggak dingin ya. Paling cuma beda 2-3 derajat dari kota Taipei-nya. Padahal udah berkabut dan gerimis tipis juga di sini. Di dalam jalannya banyak jual makanan dan merchandise. Di sini kita udah lapar banget. Akhirnya masuk ke stall yang lumayan rame. Yang cuma jual 3 menu yaitu tahu, fishball, dan bihun. Kita cobain fishball-nya di sini. Rasanya comforting aja sih, nggak ada yang terlalu spesial, tapi harganya tergolong murah ya. Lanjut karena masih lapar, kita masuk ke restoran lain yang rame juga. Di sini kita beli mie dan lurovannya. Tapi yang kerekam cuma lurovannya aja ya, karena mie-nya udah keburu habis sama bapaknya yang lapar banget. Ini lurovan favorit kita selama di Taiwan. Simple, dagingnya berlemak dan rasanya nggak over. Juara deh. Kalau mie-nya biasa banget, bukan selera kita sih. Nah, kira-kira kayak gini ya jalanan di dalam Ciufen Old Street. Vibes-nya seru banget dan culture Taiwannya paling berasa di sini deh. Oh iya, cerita sedikit. Orang-orang di Taiwan ini super friendly ya. Ini adalah salah satu hal yang paling kita nggak sangka waktu sampai di Taiwan. Dulu waktu kita ke Hong Kong dan Shanghai, beberapa kali kita kena marah sama orang-orang lokal. Tapi ternyata di Taipei ini beda banget. Gak cuma orang-orang mudanya, orang tuanya juga baik-baik banget di sini. Salut deh sama warga-warga Taiwan, jadi betah dan pengen balik lagi kemari.
Chufen ini kota yang katanya menginspirasi film Spirited Away, anime Jepang yang super famous produksi studio Ghibli. Sebelum kita ke Taipei, kita juga udah sempetin nonton biar makin dapet vibes-nya. Ada antrian panjang di beberapa stall ya, kayak gini. Coba kita lihat sih jual apa aja stallnya. Ada yang tahu nggak ini apa? Lanjut jalan lagi, kita nemu stall yang rame nih. Dan kita pernah lihat ini di TikTok, namanya Grandma Lies Sweet Taro Balls. Sesuai namanya, mereka jual dessert ya, yang main karakternya itu taro atau ubi ungu. Menunya cuma ada 2, mau yang panas apa yang dingin. Kalau kita sih tim dingin ya. Isinya ada taro balls, kacang hijau, dan kacang merah. Rasanya enak ya, tapi lumayan familiar di lidah kita. Rasanya ini kalau dideskripsiin tuh mirip kayak kacang hijau yang dijual di Indonesia. Jadi taro dan kuahnya itu nggak terlalu manis, tapi kacang hijau sama kacang merahnya itu yang ngasih rasa manis natural. Enak dan refreshing banget. Taro bowlsnya ini juga juara, chewy, lembut, dan empuk, sama sekali nggak keras. Akhirnya sampai di ujung jalannya, makin tebel kabutnya, udah nggak bisa lihat apa-apa ya. Duh, ini vibes-nya bener-bener cantik banget. Kita ada beberapa foto di sini, bagus banget deh pemandangannya. Lanjut jalan lagi, ada kayu-kayu yang isinya wish-wish gitu digantung di lampion-lampion ini. Lucu ya? Ini penampakan jalannya ya, menurun dan banyak tangga. Oh iya, sebenarnya di sini ada tempat untuk minum teh terkenal, tapi kita nggak masuk ya karena buru-buru mau ke tempat selanjutnya. Maklum, kemarin kan kita nyasar, jadi hari ini kita padetin jadwalnya. Ya, kita akhirnya lanjut dengan bus menuju destinasi terakhir kita di hari ini, yaitu Kilung. 1 jam perjalanan dengan bus, akhirnya sampailah kita di Kilung. Di sini anginnya lumayan gede ya, bukan karena mendung aja, tapi karena ini kota pelabuhan yang dekat dengan laut. Banyak banget bendera Taiwan di jalan-jalan, kayaknya karena tanggal 10 Oktober kemarin itu Taiwan Independence Day ya. Jalanan di Kilung ini lebih sepi ya daripada di Taipei. Nah, ini pemandangan di dekat pelabuhannya. Keren banget sih aslinya ini. Sebenarnya di sini ada beberapa tempat yang mau kita kunjungin, kayak Heping Island, Chengpin Port, dan Fish Market. Tapi ya udahlah, kita simpan dulu ya jadi wishlist. Lain kali kita pasti pergi ke tempat-tempat itu.
Sampailah kita di Miaokou Night Market. Night Market di sini adalah salah satu yang paling luas yang kita kunjungin di Taiwan. Isinya mostly makanan semua sih kalau di sini. Cuaca di sini agak gerimis nih, jadi mungkin agak sepi ya pas awal-awal kita kemari. Makanannya lumayan beragam ya, tapi karena ini kota pelabuhan, kita pikir untuk save paling nggak satu makanan yang tema seafood sebelum kita pulang ke Taipei. Ini stall pertama yang kita kunjungin. Mereka jual sosis kecil-kecil gini. Awalnya pas mau beli, kita bilang dong penjualnya mau satu. Dan bener-bener cuma dikasih satu sosis doang pakai tusuk gigi. Padahal maksud kita tuh satu porsi. Berakhir kita beli 7 potong sosis ya. Mereka sajiin dengan bawang putih. Rasanya enak, smoky dan manis. Khas sosis Taiwan lah pokoknya. Nah, kalau di Miaokou ini, night marketnya, khas punya lampion-lampion kuning di atas stolnya. Dan tiap stol itu dinomorin dan ada nama makanannya dalam bahasa Inggris juga. Jadi lebih gampang ya ngenalin stolnya. Ini stol kedua yang kita datengin. Mereka jual sandwich gitu yang bannya pakai roti goreng. Isiannya ada timun, tomat, mayones, sosis, dan telur yang warna hitam ya. Kita nggak tahu ya ini telur pitan atau telur teh, karena di Taiwan ini telur teh lumayan terkenal. Rasanya enak kalau dimakan panas-panas gini ya. Mayonya juga nggak over dan nggak bikin enek. Wajib dicoba sih kalau kemari. Nah, ini dia menu seafood kita malam ini, crab soup. Ini harusnya dimakan sama nasi ketan gitu, tapi karena udah kenyang, kita coba supnya aja. Rasanya unik sih, nggak bakal ketemu yang kayak gini di Indo. Enak dan bikin perut anget. Sebelum pulang, kita hunting milk tea lagi ya. Kita ke Milksha dan beli Earl Grey milk tea. Menurut aku enak sih, cuma ternyata si bapak kayaknya bukan fansnya Earl Grey deh. Jadi B aja menurut dia. Di sini jual es krim juga ya, tapi kita cuma lihat-lihat aja. Sampai di Taipei, kita ketemu bakpao yang menarik di pinggir jalan. Pas dimakan, isinya daging sama kucai. Ada kuahnya juga di dalam bakpaonya, jadi mirip-mirip xiaolong pao gitu lah ya. Enak juga nih malam-malam makan ini. Oke, malaman sebelum tidur walau udah kenyang, kita sempetin untuk makan kura sushi. Kalau di Jakarta ini setipe sama Sushiro ya. Tapi kita agak kecewa sih ini karena menurut kita makanannya kurang fresh ya. Tapi bukan yang gak enak juga sih. Oke, sekian dulu video kita di hari ketiga ini. Hope you like it and see you di next video. Bye!